tenang Om Ben, jelasinnya pelan-pelan. Iya ini pelan kok, dia santai, tenang aja teman-teman. Ini kan biar biasa pertanyaan teman-teman tuh banyak ya, jadi biar bisa banyak juga gitu yang dijawab. Oke Om, tadi karena Om udah sempet bahas kalau Om itu swing trader, nah ini ada yang nanya, berapa rentang periode waktunya atau pada saat momen apa? Ya, saya biasanya begini, karena saya swing tadi saya nggak ada basis waktu ya. Saya mungkin beda ini ada Ko Michael Yo ya. Mungkin Ko Michael Yo lebih beda, lebih sabar dari saya. Kalau saya biasanya begini, saya memutuskan dari awal, seandainya ada saham yang diakumulasi ya, karena saya berdasarkan akumulasi. Kalau Bro Michael Yo ini mungkin berdasarkan TA ya, atau berdasarkan MYCD ya, dia temukan ya. Kalau saya berdasarkan akumulasi, selama sahamnya masih diakumulasi dengan baik ya, saya akan hold. Apalagi ketika saya combine dengan technical analisa ya, TA-nya masih bagus, masih upturn ya, saya hold aja. Saya mungkin jualannya kapan? Mungkin ketika saya mengerti ada resistance kuat tertentu atau ada guyuran yang cukup besar, ya saya mulai keluar, ya saya mulai mengurangi posisi seperti itu, ya. Tapi kembali ke preferensi masing-masing teman-teman ya. Jadi semuanya ada plus dan minus ya. Kembali lagi ya ketika kita keluar ya, kemudian harganya bergerak naik kan, jadi kita hilang barang. Tapi ketika kita keluar kemudian diguyur ya, kemudian selesai pestanya, kita mesti bilang, waduh bersyukur saya udah jualan semua nih. Tapi kalau kita udah jualan sahamnya naik kan kita hilang barang. Jadi tidak ada mana yang lebih cocok. Ya, jadi teman-teman sesuaikan aja dengan profil teman-teman aja. Kalau saya sih pribadi, saya biasanya kalau dengan market sekarang ya saya mulai kecil jualan sedikit-sedikit. Tapi kalau ada saham yang saya dapat di bottom bener-bener dan saya siap hold panjang, ya saya akan coba bertahan selama mungkin. Karena saya punya di bottom kan seperti itu ya. Ada beberapa saham saya hold masian walaupun sudah naik cukup tinggi kemudian turun koreksi tapi masih saya merasa masih bottom ini, saya punya harga murah ya, saya nggak akan lepas ya selama belum ada perubahan pola seperti itu. Oke, ini baru ngomongin KMY-nya tiba-tiba nongol. Selamat malam KMY. Tiba-tiba dia kalau saya berdasarkan akumulasinya Om Ben bisaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Sky Sultan, Om Ben contoh tukeran kayak gitu seperti di TRJA bukan? Hari ini yang jualan satu tapi yang beli banyak broker. Saya belum melihat TRJA ya, dan kebetulan nih saya nggak ada laptop di sini, jadi saya nggak bisa ngerti TRJA tukeran atau enggak. Tapi yang saya ngerti ada tukeran tuh semisal seperti ini. Saya yang sempat perhatikan kemarin seperti SNLK, kemudian saat FITT itu tukeran ya. Mereka oper-operan badan aja ya. Mereka tektokan lempar kanan lempar kiri supaya liquid ya, seperti itu. Ya jadi mungkin nggak tahu, mungkin ada kepentingan repo, mungkin ada kepentingan mereka untuk menaikkan harga dan lain sebagainya. Itu yang contoh tukeran. Tapi kalau memang ada beberapa saham yang dipakai naik untuk netting ya, yang kita lihat ya kayak ada film ya seperti itu, kayak ada Tron, itu biasanya mereka ada netting seharusnya dibawa naik seperti itu ya. Jadi bukan berarti saham-saham itu nggak bisa kasih kita profit ya. Saya pribadi saya suka ngikutin saham-saham tersebut, tapi pinter-pinteran kita aja, kita menentukan area resiko kita di mana, dan kita harus ngerti bahwa saham-saham yang seperti itu terkadang bitnya bisa hilang ya. Kalau kita masihnya kegedean, yang dikhawatirkan kita akan panik ya sih kalau kita nggak tenang. Makanya sesuaikan dengan kapasitas teman-teman masing-masing seperti itu. Oke. Selanjutnya Om, pertanyaannya adalah ciri-ciri saham yang naik tapi bandarnya mau distribusi itu yang kayak gimana Om? Biasanya sih nggak terlihat, tapi kita bisa melihat dari broker summary. Ya, contoh seperti ini, kemarin saham SULI, saham Suli ya, saham Suli itu yang saya lihat kemarin ada broker AR besar banget jualannya, yang beli broker retail semua. Sahamnya dibawa naik kan kemarin, sempat kalau nggak salah 145-an ya, kemudian hari ini lowestnya di 119 dan saya nggak ngerti closingnya berapa, tapi cukup rebound, saya cukup rebound. Nah itu saham yang bergerak naik tapi distribusi ya. Jadi saham-saham seperti itu kalau saya pribadi sih lebih ke arah pakai TA aja ya, dalam arti udah sampai resist saya mulai bongkar sebagian. Tujuannya apa? Seandainya, karena ini kan sahamnya, dan kalau teman-teman perhatikan Suli kemarin ya, bid offernya juga kadang-kadang hilang-hilang ya seperti itu ya. Jadi cukup riskan untuk kita ngehold terlalu panjang, kecuali kalau teman-teman punya Suli di harga 100 mau ngehold ya mungkin beda urusan lagi ya. Tapi kalau teman-teman beli untuk scalping atau belinya udah di harga atas ya hati-hati, karena ya ketika koreksi bisa langsung longsor aja seperti itu. Oke, broker summary itu wajib banget berarti ya Om? Iya, betul. Wajib banget buat Yes. Om Ben.
Oke, Ya, teman-teman, betul kalau banget. misalnya masih ada pertanyaan, boleh taruh pertanyaannya di kolom Q&A ya. Selanjutnya dari Agus Tiga Wibowo, view Om Ben tentang sektor tech, bagaimana ya Om, terutama buka? Bukalapak saya lihat masih oke, ya masih oke, tapi harus sabar, ya kuncinya harus sabar aja, karena ya kita ngerti ya memang pergerakannya cukup siksak ya, kemarin sempat naik sampai 250 kalau nggak salah, kemudian sempat dibanting lagi ya, kita cari aja bottomnya di berapa, cari aja area supportnya di berapa, ya rejection di mana, nah teman-teman mulai nyicil beli, kenapa harus nyicil? Karena kita sebenarnya nggak pernah ngerti akan dibawa serendah apa, yang bisa kita ketahui adalah kita itu mampu nggak menahan resikonya ya kalau misalnya seandainya saya nggak ngerti harganya buka sekarang berapa seandainya di 224 misal seperti atau 230 kita melihat oh ada support kalau nggak salah buka supportnya di 220-an nah kalau teman-teman berani all in 20 220 seandainya dia dibanting ke 210 apakah kita siap dengan resikonya nah itu yang selalu saya jelaskan ke teman-teman jadi kita belinya nyicil ya kan kita beli nyicil dan sesuaikan dengan porsi masing-masing dari kita seperti itu. Oke, selanjutnya Om, dari Hilmi. Om Ben, jual saham minimal berapa persen baru dijual? Gimana pendapat Om tentang 1% jual, 1% bungkus, 1% bungkus? Nah, menurut Om gimana? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah menurut saya dari cara itu ya. Kalau ada teman-teman yang lebih prefer untuk 1% bungkus, itu ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi yang mesti kalian ketahui adalah tidak semua saham. Ya kalau kita ngerti caranya melihat tren ya volume, nggak semua saham itu harus 1% bungkus menurut saya. Karena apa? Kalau sahamnya lagi bergerak naik dalam tren yang sangat bagus sekali ya, kita 1% bungkus ya kita akan kehilangan barang ya kan misalnya ada saham A harganya misalnya 200 ya lagi uptrend naik ini kita 1% bungkus 200 204 kita keluar naik ke 210 kita beli lagi 210 nanti 212 keluar ya nggak ada salahnya tapi kembali ke masing-masing kita dan biasanya kalau 1% bungkus itu teman-teman scalper biasanya ya untuk yang fast trading tapi kalau saya melihat ada sebuah saham yang bergerak naik ya saya akan mencoba sedikit bersabar. Kenapa begitu? Karena ketika saya ngerti trennya bagus, bayarnya bagus, kenapa saya harus buru-buru keluar? Ya kan? Ketika volumenya lagi melonjak-lonjaknya, kenapa saya harus buru-buru keluar? Tapi kembali lagi ya yang tadi saya bilang ya, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sesuaikan dengan masing-masing kalian. Ya, kalau gini, mungkin kalau kalian punya dana yang besar, ya, yang alokasi dananya besar, 1% itu akan sangat berasa buat kalian. Contoh misalnya, kalian tektokan di saham contohnya Inet lah kemarin. Inet kan kemarin cukup liar ya, bergerak liar Inet. Ya, kalau Inet liar ya kalian masuknya gede misalnya ya, sekali masuk 20.000 lot, 10.000 lot ya, kalian nyicil HK Buki mungkin 1% akan berasa banget. Tapi seandainya kalian cuma beli 100 lot, ya, ya profitnya kan ya kecil ya, sesuai dengan modal kalian ya, modal yes. Dan jangan gini, kalau kalian menanyakan kepada orang-orang dengan dana besar yang skala dana besar, mereka biasanya 1% bungkus pasti. Karena apa? Mereka maksudnya gede, ya kan? Sedangkan kita ini kalau maksudnya kecil ya 1% bungkus ya kecil banget. Kenapa mereka 1% bungkus? Karena mereka size-nya gede. Mereka hanya kalau mereka itu prinsipnya adalah bagaimana cara saya keluar dengan aman. Karena size-nya gede, ya kan? Tapi kalau kita size-nya kecil, ya kan? Misal kalian kemarin dapat Inet nih di harga 102 misal seperti itu waktu harganya kenceng beli dapat 500 lot ya kan menurut saya kalau saya pribadi ya saya nggak akan buru-buru buang ya mungkin saya bisa dapat profit 5-6% paling nggak kan lumayan kan daripada 1% kan ya itu yang mesti kita ketahui karena begini ya teman-teman satu hal lagi yang perlu kalian ketahui kalau kalian aliran 1% bungkus sampai suatu titik kalian nggak disiplin ya kan kalau keguyur itu profit kalian yang dapat di bawah bisa habis. Contoh misalnya seperti ini, kita kan nggak ngerti ya, ini masih naik terus kan, ya kan? Kalian 1% tektokan terus ya, oh sampai sekarang harga 180-an kalian tektokan terus. Someday di satu titik kalian nggak disiplin, kalian beli misalnya 200, kalian beli 200 tiba-tiba diguyur, bitnya hilang, langsung ke 180, kalian nggak disiplin cut loss, yang terjadi apa? Semua profit kalian akan hilang. Itu yang berbahaya. Ya, jadi kalau kalian mau 1% bungkus, perhatikan area-area tertentu apakah ini udah pucuk atau belum, dan harus disiplin. Ya, kalau nggak disiplin, ya yang saya khawatirkan adalah kalian akan keguyur dan sekali keguyur profitnya hilang semua. Itu view dari saya ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang cocok, tapi kalau saya pribadi view-nya seperti itu ya. Betul. Apalagi ini kan kita berbicara untuk para teman-teman retail yang modalnya masih mini-mini juga gitu kan. Jadi
bentuk habitnya dari sekarang tuh lebih baik gitu dibanding nanti pas modalnya udah besar. Oke, lanjut. Pertanyaannya, hmm, ini Om Ben tuh profesional trader ya, bukan orang bursa, tapi nggak apa-apa, coba Om. Dari surya.vw, apakah ada wacana bid over akan dihapus? Dengar-dengar sih seperti itu, cuman saya pikir nggak dalam waktu dekat ya, terutama kenapa? Karena market lagi sepi-sepinya. Kalau bid over dihapus, ya nggak ngerti market orang jadi seperti apa ya. Udah pada banyak yang kesel mungkin, aduh banyak peraturan-peraturan yang mungkin dirasa tidak menguntungkan teman-teman retail ya. Jadi ada yang mungkin ngambek kan beberapa saya baca, aduh udah kesel lah sama bursa, ya kan saya mau pindah ke kripto, saya mau pindah ke forex ya itu kan pilihan masing-masing. Jadi menurut saya ya kalau seandainya dihapus pun nggak dalam waktu dekat ya seperti itu. Tapi seandainya dihapus pun ya, saya mau kasih tahu teman-teman, kita dulu sangat khawatir dan takut dengan adanya penutupan Broxton di jam live trading, yes kan. Tapi sekarang udah terjadi kan, dan mungkin teman-teman yang masih survive sekarang dan bisa profit ya, teman-teman bisa beradaptasi dengan baik, ya kan. Seandainya besok akan pada penutupan dari bid over ya, teman-teman kita harus beradaptasi lagi, kan seperti itu. Intinya adalah bagaimana cara kita beradaptasi di perubahan-perubahan yang terjadi. Karena kembali ya, kita nggak bisa ngatur bursa kan, kita nggak bisa ngatur market, tapi kita bisa mengatur diri kita. Kalau dari saya seperti itu. Nah, jadi kalau itu pertanyaannya sebenarnya lebih cocok nanti ditujukan kalau lagi ada acara sama orang bursa gitu ya. Oke, karena live-nya di save, mohon maaf nggak bisa live-nya di save, jadi silahkan nonton sampai habis. Mbak, sekalian buat rabar dong dengan Om Ben. Iya, nanti dibikin rabarnya, tapi mungkin di tempat lain. Bye-bye Cila. Enggak, kita bikin rabar di tempat lain, Om, tenang. Oh gitu ya, oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini tadi sebenarnya udah sempet dibahas, tapi ya udah, mungkin dia baru masuk. Dari Erika Paramita. Om Ben kasih tips dong buat trading di saham IPO. Kapan timing yang tepat untuk TP? Kalau saham IPO agak susah ya, jujur aja, karena begini ya, kita nggak pernah ngerti. Misal nih ada saham yang kebuka arahnya, ya kan? Kita nggak pernah ngerti akan kunci lagi atau enggak. Tapi saya pribadi begini, saya punya prinsip kalau saya cuma memang beli di saham IPO ya, beli yang dari IPO ya. Saya biasanya kalau kebuka arah saya lepas, ya, saya lepas duluan. Kalau sampai diguyur ke bawah dan ada mantul, saya biasanya berani spekulasi. Dengan stop loss di mana? Di low yang terakhir itu, ya. Kalau jebol lagi ya saya cut, kan seperti itu. Nah, ini yang masing-masing preferensi kan nggak pernah ngerti, karena jujur ya, karena Broxton ditutup ya, kita nggak pernah ngerti siapa yang ngeguyur. Apakah orang-orang yang trader-trader yang size gajah modalnya yang beli kemarin, kemudian dia jualan? Karena kalau jualannya gede pasti diguyur. Dari pengalaman saham cuan yang waktu dulu pertama bulan Maret IPO itu kan seperti itu. Jadi ketika arah hari keberapa saya lupa, hari kedua atau ketiga, tiba-tiba diguyur, ya. Setelah diguyur sampai di bawah ternyata di buyback lagi sama market maker-nya. Kenapa saya tahu yang buyback market maker-nya? Setelah Broxton keluar, saya ngerti siapa yang jual, siapa yang guyur, dan siapa yang beli, ya kan? Ternyata ada broker-broker yang dihuni oleh teman-teman trader yang banyak dananya itu mungkin TP ya, karena mungkin udah profit, udah 3 kali arah, wah lumayan banget kan karena dana mereka gede, ya kan? Sehingga tekanan jualnya gede, yang dilakukan market maker-nya mereka cuma nadain di bawah. Jadi nadain di dekat-dekat ARB. Setelah mereka cukup kenyang, ditarik ke atas, sellernya habis, kunci arah, dan kemudian saham cuan terus rally sampai ya kita nanti sampai harganya sempat 1000, turun lagi ke 700 sampai sekarang 1400-an kan seperti itu. Jadi kita nggak pernah ngerti gimana titik pasti kita berjualan. Intinya adalah gini teman-teman, kita punya plan aja. Kalau plan saya tadi saya bilang ya, kalau saham IPO kebuka arah ya, saya lepas biasanya. Tapi untuk saham cuan udah saya jelasin, saya punya pembahasan khusus di feed saya ya, saya jelasin kenapa saya masuk saham cuan, karena saya mengerti saya ada kepentingan dari pemiliknya seperti itu, kan ada track record-nya. Nah itu pengecualian. Nanti kalau saham-saham yang lain ya saya biasanya kalau kebuka arah saya lepas aja, kan udah lumayan ya, dapat 2 kali arah, 3 kali arah, ya udahlah, apa yang saya harapkan lagi. Kalau masih rally nanti saya mempertimbangkan untuk buyback lagi atau saya menganalisa lagi seperti itu.